Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang bentuk akar. Nah, bentuk akar ini didefinisikan, ini dibacanya akar pangkat N dari A. Ini sama dengan A pangkat 1/N. Jadi bentuk pangkat pecahan itu bisa dituliskan juga secara matematis dengan bentuk akar. Contoh ya, misalnya 4 pangkat 2 akar pangkat 3. Misalnya ini bisa ditulis dengan 4 pangkat 2/3. Nah, begitu juga kalau kita punya bentuk akar pecahan, misalnya 5 1/4. Ini bisa kita tulis dalam bentuk akar menjadi akar pangkat 4, ditulis yang 4 ya, dari 5. Nah, untuk akar pangkat untuk penulisan seperti ini, misalnya akar 2, akar 3, akar 4. Nah, itu sama artinya dengan 2 pangkat setengah. Jadi di sini sebenarnya akar pangkat 2 dari 2, cuman kita nggak perlu tulis. Nah, jadi seandainya kita menemukan bilangan akar 4, akar 5, akar 6 dan seterusnya, itu sama artinya dengan ini sama artinya dengan akar pangkat 2 dari bilangan tersebut. Oke. Nah, kemudian menyederhanakan akar. Menyederhanakan akar itu langsung masuk contoh soal saja. Misalnya kita punya bentuk akar yang bilangannya lumayan besar. Bisa contohnya akar 8. Nah, kita harus pecah dulu bilangan di dalamnya. Jadi kita bagi 2 misalnya, jadinya akar 4 kali 2. Nah, 4 kali 2 itu kita bisa pecah menggunakan sifat berikut. Jadinya akar 42 itu bisa kita tulis juga sebagai akar 4 dikali akar 2. Nah, akar 4 ini sama dengan, nah ini juga sebelumnya 2 ini bisa kita buat menjadi bilangan berpangkat menjadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama artinya dengan 4 kan? Jika kita masukkan ke definisi, ini sama artinya dengan 2 pangkat 2/2. 2 pangkat 2/2 sama dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, jadi hubungannya antara akar dengan bilangan kuadrat, untuk menyederhanakan bentuk akar ini kita bisa gunakan bilangan kuadrat ya. Misalnya seperti 2 pangkat 2 misalnya 4, 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16. Nah, untuk menyederhanakannya kita harus hafal dulu nih bilangan kuadrat ini. Nah, untuk ini contohnya 8 kita bisa bagi dengan 4, jadinya seperti ini kan. Kita tulis lagi akar 4 ini sama dengan 2 dikali akar 2, sehingga hasilnya menjadi 2 akar 2. Contoh lagi, misalnya akar 18. Nah, kita lihat ya di sini bilangan kuadratnya 18 bisa dibagi 2. Kita tulis 9 kali 2. Nah, 9 merupakan bilangan kuadrat kan? Sehingga bisa kita tulis lagi menjadi 3 akar 2. Terus misalnya
72 akar 72. Nah, 72 nih. Kalau dibagi 2 hasilnya 36 ya, 36. Coba kita bagi 2. 36 kali 2. Nah, lagi kita menemukan bilangan kuadrat yaitu 36. 36 itu merupakan 6 pangkat 2. Sehingga kita bisa tulis lagi 6 akar 2. Atau contoh 4, 27 akar 27. Nah, ini bagaimana? Kalau kita bagi 2 hasilnya berkoma. Jadi kita bagi 3. Kalau kita bagi 3 hasilnya menjadi 9 kali 3. Nah, ketemu lagi bilangan kuadrat sehingga hasilnya menjadi 3 akar 3. Kemudian operasi bentuk akar. Nah, operasi bentuk akar ini ada beberapa sifat. Nah, yang pertama dan yang kedua ini merupakan operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk operasi bentuk akar yang penjumlahan dan pengurangan ini syaratnya itu ya harus bilangan akarnya, bilangan di bawah akarnya itu harus sama. Contoh, misalnya kita punya bilangan 2 akar 2 misalnya, ditambah dengan 5 akar 2. Nah, kalau melihat sifat yang pertama, ini kita langsung jumlahkan saja dua buah bilangan yang di depannya. Di hasilnya sama dengan 2 tambah 5 akar 2. Ini sama dengan 7 akar 2. Oke, kemudian yang pengurangan misalnya 7 akar 4 dikurang 6 akar 4. Nah, sama ya seperti di atas, bedanya ini operasinya pengurangan. Kita jumlahkan, kita kurangi 2 angka di depannya karena akarnya sama ya, karena bilangan dalam akarnya sama, cukup kita jumlahkan saja. Ini sama dengan 7 kurang 6 akar 4. Hasilnya 1 akar 4. Nah, kalau dalam bentuk akar, angka satunya, kalau angka di depannya 1 tidak perlu tulis, jadi kita cukup tuliskan akar 4 saja. Bagaimana dengan operasi yang perkalian dan pembagian? Misalnya kita punya 2 akar 2 yang di atas ya, dikali dengan 5 akar 3. Nah, untuk kasus yang perkalian dan pembagian, kalau yang perkalian kita kalikan kedua-duanya. Baris di depannya juga baris di depannya dikalikan, bilangan dalam akarnya juga dikalikan. Pertama kita kalikan dulu 2 kali 5 kurung ya. Yang di dalam akar juga harus dikalikan. 2 kali 3. Ini sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10. Akar 2 kali 3 sama dengan 6. Atau yang pembagian nomor 4, misalnya ini sifat yang pembagian ya. Misalnya kita punya bilangan 5/2 akar. Nah, ini sama juga artinya dengan akar 5 dibagi akar 2. Cukup dikeluarkan saja. Akar masing-masing mempunyai akar sendiri.
Kemudian merasionalkan penyebutnya. Merasionalkan penyebut bentuk akar. Nah, kalau kita punya bilangan 1 per akar 2. Nah, hal ini kalau bentuk bilangan seperti ini tidak diperbolehkan ya, karena penyebutnya dalam bentuk akar. Nah, penyebut dalam bentuk akar ini disebut juga dengan bilangan irasional. Nah, untuk menjadikannya menjadi bilangan rasional, maka ada caranya ya. Pertama, contoh bentuknya seperti ini. 1 per akar 2. Untuk bilangannya seperti ini yang penyebutnya akar 2 saja, kita bisa kalikan dengan penyebutnya itu. Ini agar menjadi rasional, kita kalikan dengan akar 2 dibagi akar 2. Nah, akar 2 bagi akar 2 kan 1 nih. Jadi sama aja artinya kan, 1 per akar 2 dikalikan ini sama saja artinya dengan 1 per akar 2. Nah, kita operasikan 1 kali akar 2 sama dengan akar 2. Akar 2 kali akar 2 sama dengan akar. Kalau perkalian tadi sifat yang ini, kalau dia bentuknya perkalian maka dikalikan ya dalam bentuk akar. Ini kan sama artinya dengan akar 2 pangkat 2 nih. Nah, akar 2 pangkat 2 kan sama artinya dengan 2. Jadi hasilnya akar 2 per 2. Nah, ini kita bisa pisahkan dari akarnya. Ini sama artinya dengan 1 per 2 akar 2. Nah, kalau di depannya tidak ada angka, ini artinya angka 1 ya. Jadi kita bisa pisahkan. Kemudian bagaimana kalau penyebutnya berbentuk contohnya 2 per 3 tambah akar 4. Nah, ini kan juga termasuk bilangan irasional ya, karena salah satu penyebutnya juga dalam bentuk akar. Nah, ini kalau kita ingin merasionalkan bilangan seperti ini, soal seperti ini, kita kalikan lagi seperti penyebutnya seperti ini tadi. Cuman mengalikannya haruslah dengan faktor sekawannya, dari bentuk sekawannya, atau lawan operasinya tuh lawan dari penyebutnya yang diketahui. Ini kita kalikan dengan 3 kurang akar 4. Harus bentuk sekawannya ya, konjugat atau lawan operasinya. Oke, kita operasikan. Begitu juga kalau seandainya ini negatif, maka yang dikalikan dengan faktor sekawannya yaitu positif. Karena ini positif, kita kalikan dengan yang negatif. 2 kali 3 sama dengan 6 kurang 2 kali akar 4, kita kalikan saja 2 akar 4 bagi 3 kali 3 sama dengan 9 akar 4 kali plus akar 4 kali 3 tambah 3 akar 4. 3 kali minus akar 4 dikurang 3 akar 4. Terakhir positif akar 4 dikali negatif akar 4. Hasilnya negatif 4. Ya, sama dengan artinya akar 4 dikali akar 4 sama dengan 4 kan.
positif kali negatif sama dengan negatif. Oke, ini karena 3 akar 4 dikurang 3 akar 4 sama dengan 0 kan? Tinggal kita coret saja. Nah, ini hasilnya sama dengan 6 kurang 2 akar 4 dibagi 9 dikurang 4 sama dengan 5. Nah, ini bentuk rasional dari bentuk rasional dari soal ini. Penyebutnya sudah dalam bentuk sudah bukan dalam bentuk akar lagi, jadi ini bisa diterima. Bagaimana kalau nomor 3? Bagaimana kalau seperti ini? Akar 5 kurang akar 3. Sama saja ya caranya. Kita kalikan dengan bentuk sekawan ya. Tambahnya kecil. 2 per akar 5 kurang akar 3. Kita kalikan dengan bentuk sekawannya, yaitu akar 5 tambah akar 3, di bawahnya juga akar 5 tambah akar 3. Kita operasikan 2 kali akar 5, 2 akar 5, 2 kali akar 3 tambah 2 akar 3. Nah, bagian bawahnya akar 5 kali akar 5 sama dengan 5. Akar 5 kali akar 3, 5 kali 3 yang sifat yang ini kita jumlahkan, 5 kali 3 sama 15, jadinya akar 15. Akar 3 min akar 3 dikali akar 5 dikurang akar 15 min akar 3 dikali akar 3 sama dengan minus 3 ya. Nah, sederhanakan 2 akar 5. Nah, karena dalam bilangan di dalam akarnya nggak sama, jadi kita nggak bisa jumlahkan ya, tetap kita tulis seperti ini. 2 akar 5 tambah 2 akar 3 bagi, karena ini sama, kita coret. 5 kurang 3 sama dengan 2. Ini juga masih bisa disederhanakan, kita pisahkan menjadi 2 akar 5 per 2 tambah 2 akar 3 per 2. Kita coret, kan 2 per 2 sama dengan 1, coret, jadi hasilnya sama dengan akar 5 tambah akar 3. Inilah bentuk rasional dari soal nomor 3. Oke, terima kasih setelah menonton video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.